Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi hari ini tuh hari spesial banget buat aku karena hari ini adalah hari pengambilan video klip cover aku yang berjudul Untukmu Aku Bertahan sama Bukan Karena Tak Cinta. Wah, hari ini aku excited banget. Terus ini juga di salah satu cafe, namanya Cafe Gemu di daerah Jakarta ya. Jadi Waringin, yes. Dan sekarang aku mau langsung aja ngambil video klipnya, kalian pantengin terus. Ini siapa yang manggil ibu guru duluan nih? Iya. Balik lagi dengan gue Melisa di sini dan si Cengkok kita. Waduh, saya Ebi Rizal Anggota Akademi 5. Hoi hoi. Cengkok dangdutnya dong. Hah? Cengkok dangdutnya dong. Cengkok R&B. Nah tuh coba ya ditiruin ya. Terakhir cengkok Arab. Oh itu Armo ya, Arab Melayu ya. Oh. Coba Kamel. Apa? Enggak mau. Oke. BTW ini editor ya, PR-nya editor ya. Ini di sini ada Ebi lama, di sini ada Ebi baru centring. Lebih manis, lebih mempesona, lebih wow. Yang dulunya gimana? Siapa itu? Siapa? Kasih kerja. Ini gimana sih? Oke, baik. Sesungguhnya Ebi ini tuh sebenarnya kan anak aku ya, tapi sebenarnya waktu dari audisi itu udah mencuri dari audisi itu udah mencuri hati aku. Oh, aduh. Ini aku balikin. Tolong editor ya. Jadi kamu pas audisi tuh sempet nyanyi apa sih waktu itu? Kok waktu audisi itu banyak. Audisi Banyak mana ya? dulu nih? Audisi yang itu dong, yang DA5, yang pas awal banget pas masih juri artis. Oh, yang juri artis itu aku nyanyi lagu Air Mata Perkawinan. Terus lagu apa namanya? Timur ya. Lagu Timur, terus lagu Taman Jiwa Penuh Bunga itu Gulali. Lagu banyak ya. Banyak sebenarnya, Tapi yang paling nyanyiin beberapa. membekas nih aku sebenarnya pas final audition itu kamu nyanyi Nirmala ya. Iya, itu aku lagu nyanyi lagu Melayu ada beberapa tuh, Nirmala, Bunga Surgawi, Laksmana Raja di Laut. Tuh. Nah, pasti penasaran banget sama Ebi yang udah mahir berakting. Apa kabarnya nih sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, masih sehat walafiat tanpa dunia acting ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah kembali di realize Oke. dan menjalankan rutinitas sebagai penyanyi. Oke, terus kan kemarin udah sempet berakting itu, terus Magic 5 itu udah berapa season sih kemarin? Magic 5 itu udah 4 season plus ada season special edition Ramadan gitu. Jadi udah 4 season. 4 season. Ya, dan Terus 2 tahun setelah. Endingnya Kita happy ending, yes. Alhamdulillahnya happy ending ya. Kita nggak sad ending. wisuda ya. Alhamdulillahnya. Kita udah wisuda dan kita udah lulus semua, udah jadian semua. Jadi kayak kita bakar-bakar, ternyata ada tante lain kita sama buku sakti gitu. Jadi setelah kesibukan syuting Magic 5 itu, sekarang Ebi sibuk bakar-bakar, bener? Enggak dong. Ya Allah. Sekarang itu baru kesibukannya apa dong berarti? Yang pasti kayak ngisi-ngisi kekosongan, kayak kan basicnya emang dari nyanyi kan, jadi kayak wah berusaha ngembangin nyanyinya juga nih, apalagi kan siapa tahu nanti bakalan ada Dunia Akademi Asia, mungkin persiapan diri juga dan mungkin berusaha semaksimal mungkin buat dikenal di mancanegara. Amin. Dikenal di mana? Di tempat-tempat lain gitu. Gak cuma di satu tempat gitu. Tapi upcoming project terdekatnya apa nih, Ebi?
Ada cover sih. Cover ya. Lagu. Jadi 2 lagu cover. Ini tuh lagu yang mungkin bisa dibilang ini lagu yang aku suka. Jadi kayak dikasih pilihan aku milih lagu ini nih. Jadi kayak aku juga enjoy bawainnya dan kali ini bukan dangdut ya. Wow. Aliran apa ini? Aliran apa? Bukan aliran sesat kan? Bukan. Insya Allah tidak. Jangan insya Allah. Jangan. Yes. Jangan sampai aliran sesat. No. No. Kali itu aku aliran R&B. Oh, R&B. Yes. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu ini memang suka R&B juga ya aliran? Suka. Selain suka dangdut, aku juga suka pop, R&B kayak. Semenjak ketemu manajer gua ini, kayak kita suka bikin challenge Riff and Rise gitu. Jadi kayak merasa tertantang, makin sukanya di situ tuh gitu. Emang coba satu Riff and Runs yang kamu bisa contohin ke teman-teman bisa latihan di rumah apa? Yang kayak tadi sih yang opening. Coba enggak yang pelan dulu dong, misalnya kayak do re mi re do misalnya misalnya kayak gitu. Misalnya itu simpelnya. Berarti gimana tuh? Na. Coba aku ya. Ya. Na. Jadi les vokal ya. Na gitu. Ulang ya. Nanti belajar lagi ya. Oke. Ngomong-ngomong, kan kamu kan banyak banget aliran nih. Aliran tapi bukan aliran sesat. No. Jadi aliran kamu itu kan berbagai genre. Nah, itu tuh kamu sebenarnya bakat nyanyinya tuh dari kapan sih? Gitu. Alhamdulillahnya ya, aku tuh mungkin ya udah terlihat punya bakatnya dari kecil. Emang bisa nyanyi dari kecil segini. Masih jadi anak udang. terus masih 5 tahunan lah. Suka dengar mama nyanyi, terus nyanyi juga bareng kakak-kakak. Dan mulai belajar banyak aliran genre itu pas udah masuk SMP. Oh, oke. Jadi kayak udah mulai dangdut nih. Nanti mulai pop lagi, terus mulai Melayu, mulai ini. Jadi kayak coba dengar ternyata suka. Jadi kayak coba alhamdulillah bisa otodidak. Oh, gitu. Jadi dengar juga dari mama ya bakatnya temen ya. Oh, bagus. Dan dengar sekeluarga suaranya merdu semua ya. Alhamdulillah. Mungkin masih butuh pembinaan ya. Cuman alhamdulillah ada basic. Ada basic ya. Nah, untuk membuktikan sekeluarga nih suaranya enak-enak, aku mau ngundang mamanya sama Esi nih di sini. Iya, sini. Sini. Mama mana? Mama, ibu udah betul. Ya udah. Ini nih kakaknya namanya Esi. Halo guys. Nah, ini untuk membuktikan ketepatan nada, ini challenge-nya Ebi mau kayak nyanyiin di nada ini terus nanti Esi ngiruin ya. Ini aku mau membuktikan bahwa memang sekeluarga ini nggak buta nada. Iya. Nih, coba lagu ya. apa nih? Enggak, coba nih, misalnya gini dulu nih, misalnya kayak la. Nah, nanti Esi ngikutin kayak la gitu. Gitu. Coba ya. Aku yang pergi aja nggak? Jangan. Nah, aja ya. Iya. Coba. Nah. Baik. Coba. Oh, berarti ada cewek aja. Sekali lagi. Yang agak panjangan Bi. Dia malu. Udah kan? Oh, tahu. Terakhir ya. Dikit lagi. Terima kasih guys. BTW mati. Kamu nih kan udah nyanyi centring, terus acting udah centring. Apa lagi? Hosting udah kan? Udah pernah. Tapi kamu mau mendalami nggak? Mau banget. Karena kan saat hosting itu kan salah satu yang menunjang public speaking kan. Oh, oke. Berarti pojok stream selanjutnya hostnya Ebi ya? Enggak dong. Kan aku talentnya. Oke. Tapi coba-coba boleh sih. Boleh ya. Berarti kamu harus
melatih terus. Iya benar kayak kosakata. Benar. Jadi kayak biar kosakatanya banyak, terus cara ngomongnya juga pede, intonasinya. Iya harus belajar banyak. Bener banget. Tapi harus bisa belajar setuju banget coba. Setuju banget. Jackson. Oke, terus ada kayak denger nih masakan mama dan darah pebisnisnya dari mama papa nih bisa nggak dinular? Kamu penasaran nggak? Penasaran banget justru. Oh gitu. Karena teknik marketing papa dan cara pengolahan makanan mama itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Bener Ghosting banget loh. Cara pengelolaan makanan. Gimana tadi? Enggak. No. Jadi host Pojok Stream ya. No. Terus Jadi kayak papa kan pernah juga kayak kerja dan bikin apa ya, ngebangun usaha bareng sepupunya gitu. Jadi kayak alhamdulillah usahanya berjalan lancar dan banyak dikenal juga dan laku keras, sukses gitu kan. Iya, berarti jadi emang mau diturunin gitu. Emang dari kamu kecil saat kamu lahir oe-oe sampai kamu sekarang itu kedua orang tua itu berwirausaha ya berarti. Iya, Profesinya. Iya. Berarti next Abby mau mencoba bisnis apa? Misalnya nih Abby nih dikasih sebongkah enggak jangan. Ya. Dikasih turun dari langit gitu. berlian gitu kan. Ada nih gede nih. Terus abis itu turun dari langit nih bis Just gitu. Tapi ada notes-nya di situ. Pokoknya ini untuk model bisnis. Nah, bisnis apa tuh? Kira-kira pikirannya. Yang pasti yang keluarga aku kuasain sih. Oke. Yang pernah kita jalani mungkin usaha ini kayak ayam pedaging, ayam potong gitu loh. Oke. Terus kayak kita ternak ayam terus dijual nanti buat diantar ke kayak warung-warung, terus tempat jual-jual gitu. Oke. Itu investasi yang bagus sih menurut aku. Nah, terus kan kalau misalnya nih kamu lagi berbisnis gitu kan pasti banyak tantangannya ya. Yeah. Nah, itu kamu udah siap belum sama tantangan? Maka dari itu aku butuh bimbingan dari papa justru. Karena papa tuh jiwanya dan mentalnya tuh udah kebangun banget. Oke. Jadi kayak siap nggak siapnya nanti kan aku belum tahu, aku belum pernah mulai bisnis juga. Masih kecil juga ya. Iya, Berapa anak umurnya? saya kecil ini berkelahi dengan bisnis. Oh enggak, tapi banyak miliarder itu yang udah umurnya masih umur kayak 20 udah umur kayak 19 tahunan gitu tuh udah ada yang setia. tahu kan Iya. Iya benar aku juga tahu itu. Oke. Ngasihin triliunan itu loh. Jadi kayak ya mungkin nanti bakalan nyoba, insya Allah semoga rezekinya juga ya karena nggak ada yang tahu rezeki juga nanti. Doain aja semoga lancar guys. Benar, semoga anak kamu generasi Z ya berarti? Iya, Gen Atau Z. Alpha ya? Gen Z ya. Nah, semoga anak Gen Z ini menjadi miliarder di usia yang muda ya. Amin. Ya, 38 lagi orang bilang amin terkabulkan. Oke. Amin. Aku kan udah dihitung 2, jadi 36. Udah 37 Jadi dong. sisanya 38 kurangin 2 36 dong. Kan 40 orang. Terus krik. Oke, berarti kali ini bukan cuma. by the way ya, ini aku tuh millennials, dia tuh Gen Z gitu kan. Iya. Jadi ada. Nah di sini ada gen apa nih di sini nih? Ya di sini. Nah, pertanyaannya adalah, aku nih kan millennials. Kalau aku bosen itu, aku selalu kayak hangout, terus aku misalnya traveling atau segala macam. Nah, untuk kamu nih sebagai Gen Z ini, kamu kalau bosen ngapain? Kalau bosen, paling ya pasti keluar juga hangout, butuh waktu sendiri itu yang paling penting ya. Oh, karena kan kebanyakan Gen Z itu tuh mental health. Oke. Tapi mungkin nggak segitunya ya. Mungkin aku semuanya kali ya butuh waktu sendiri juga. Berarti dan mager. berarti di tengah hiruk pikuk aktivitas di dunia hiburan, kamu butuh waktu sendiri juga. Iya. Dan ngecharge itu, lah. maksudnya keluarga juga udah tahu ya. Tahu ya. Berarti. Dan mungkin kalau segabut-gabutnya bikin iseng bikin lagu sih. Oh gitu. Ya. Jago ya bikin lagu. Ya. Buat teman-teman yang penasaran, terus komen di akun stream dan label dari Usia untuk mendengarkan lagu-lagu ciptaan Abby.
Oh gitu. Tapi kamu kalau misalnya ciptain lagu tuh sukanya genre apa? Lebih ke apa? Yang pasti dangdut juga ya. Dangdut, pop itu sih. Dangdut, pop. Pop, ya. Popnya Kayak pop Melayu atau Melayu. pop R&B. Oh gitu. Pop dangdut. Pop dangdut, pop dut ya. Iya. Bagus Gitu. bagus bagus. Kayak di Bentar mix ya. gitu lah. Terus kalau kamu nih misalnya kan berbicara sebagai pencipta lagu, terus kamu sebagai singer juga, pasti ada dong penyanyi yang diidolakan. Wah, pasti dah. Seorang Ebi Rista DA5. Wah, pasti. Siapakah penyanyi dangdut yang diidolakan oleh Ebi DA Rista 5? Balik. Ebi DA 5 Rista. Terus siapa? Banyak sebenarnya. Cuman yang bikin aku tertarik banget sama dangdut itu justru karena lagu-lagunya itu Pak Haji. Oke. Lagu jujur itu lagunya banyak yang mendidik, banyak nasihat juga kan lewat lagu. Dan salah satu panutan aku juga pasti Teteh Lesti. Itu aku idola sekali. Terus kayak Kak Cepi, cengkok-cengkoknya. Terus banyak penyanyi dangdut ya. Cuman yang mungkin yang sekarang masih kayak di apa ya, di hati aku tuh yang bikin aku tertarik banget sama dangdut, yang bikin aku bangkit terus nih buat dangdut nih gitu. Oke. Berarti tapi kalau suruh milih nih, misalnya Tidak. satu dulu dong. Satu penyanyi dangdut yang wishlist kamu bisa kolaborasi bareng. Aduh, kalau Pak Haji ya mungkin. Ya, Mungkin who aja. knows? Amin ya Allah. Amin. Teteh Lesti. Teteh Lesti. Dua deh cewek cowok kan. Oke. Berarti Yes. Pak Haji Roma sama Teteh Lesti ya. Amin ya Allah. Amin. Ya 38 orang bilang amin. Amin. Dikurangin aku udah jadi 3. 37. Kan dari 40. Diulang aja. Males gini. Jadi oke. Jadi semoga diwujudkan ya Amin, untuk ya Allah. kolaborasinya Ebi Amin. dengan penyanyi-penyanyi favorit. Kalau berbicara penyanyi pop R&B ini kamu siapa? Banyak. Yang favoritnya? Pop ya. Mm-mm. Ziva. Ziva Magnolia. Terus ada Kak Afgan. Terus Judika. Oke. Cakrakan, Bronoma. Banyak banget. Dion. Oke. Banyak. Tapi kalau suruh milih 2, kira-kira siapa yang mau diajak kolaborasi? Siapa? Ayo. Kolaborasi ya. Kira-kira kalau kan tadi kan kalau dangdut udah kesebut nih, ada Pak Haji Roma dan Teteh Lesti. Nah, kalau dari pop R&B siapa ya? Yang kamu pengen banget? Judika sama Kak Afgan sih. Judika sama Afgan. Jadi Kak Judika dan Kak Afgan. Oh my god. Semoga ya bisa, Amin. semoga bisa berkolaborasi sama Kak Afgan dan Kak Judika ya. Amin. Amin. Oke. Kamu kan ini abis ini ya dengar-dengar. Oh, kamu kan enggak kan kamu kan abis syuting cover kan. Nah itu kira-kira rilisnya kapan sih? Wah. Kapan Rilisnya sih kapan Kak ya? Dita? Tanggalnya tanggal bulan dan tahunnya di atas sini. Di sini ya. Tungguin aja. Yes. Pasti nanti bakalan ada update-nya. Pokoknya berarti harus follow Instagram kamu dan TikTok kamu. Pasti Yes. segala informasi aktivitas Edi akan terupdate di situ dan tentunya follow Street Yes. Entertainment dan Melisa Strand. Kalian tebak-tebak aku cover lagu apa coba? Kalau nggak Coba ke duluan ya. Coba ya tebak-tebak manis. Nah, oke. Mati. Sekarang aku mau beralih kepada kehidupan pribadi kamu. Pribadi banget nih. Ini kodenya pribadinya gini ya. Aduh. Kira-kira apa dong? Jadi kamu ikutin aku ya. Kita mau berbicara tentang all about love. Gimana? All about love. Ya. Jadi Ebi ini aku mau bertanya ya. Kok jadi menjauh gini? Kamu sebenarnya Perasaan aku nggak enak. cinta pertama kamu tuh waktu kapan sih?
Malu aku kalau ngebahas cinta. Iya nggak apa-apa dong. Ya anak muda ya. Anak muda. Ini buat para fans jangan para tiba-tiba overthinking ya. Ya kan siapa Dan tahu bersangka. cinta pertama misalnya kamu teringat nih tiba-tiba sekelibet di otak, oh cinta pertama aku waktu umur 2,5 tahun. Maksudnya pas lagi gini, oh ame aku jatuh cinta gitu kan misalnya. Enggak dong. Oh gitu. Jadi Masih bawa amis itu. jadi cinta pertama kamu tuh Maksudnya itu cinta pertama yang beneran disuka atau emang cuman suka aku tahu. Ini kan kalau jawaban itunya pasti cinta pertama mama ya, tetap ya dan keluarga. Tapi maksudnya cinta membikin hati aku tuh berdebar-debar gitu. Cinta pertama Yo. iya kapan gitu loh. Kalau yang suka aku tuh kalau yang dengar dulu bisa gak? enggak terus Kalau yang suka cinta monyet itu di SD pernah. oh tuh SD Iya, pernah. coba aku tebak ya tidak. Abi. Orangnya tahu nggak? Hah? Nih menurut penerawan aku berhijab pasti pas SD. Enggak, waktu itu aku tuh tinggal di rumah. Iya. Kayak Aku salah. kayak itu cinta FOMO gitu loh. Cinta FOMO gitu. Kayak Cinta FOMO. temen-temen aku pada pacaran, kayak aku ikutan pacaran deh gitu. Hah? Enggak sih, cuma sempet. Oh. Sempet. Wah, beruntung banget ya lu. Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi kamu Enggak sempet. Kamu tuh sebenarnya Dekat tuh doang. ada kayak tipe khusus nggak sih kayak misalnya tipenya tuh yang gimana gitu? Suka makan jengkol. Enggak. Enggak. Apa yang suka melukis kayak gitu loh. Tapi alhamdulillah lah, aku sampai sekarang belum jebol pertahanannya. Maksudnya nggak Staying jomblo, belum pernah pacaran. Ya, Tapi maksudnya aja. ya Oke. dekat-dekat ya. Oke, berarti Segmennya masih serius. SDD ya, suka dalam diam ya berarti. Iya. Oke. Cuman dianya juga caper, jadinya kayak aku oh ya udahlah gitu. Tapi berarti misalnya dia gini, terus kamu gini. Tantrum dong itu. Bukan suka Kan suka dalam diam. Padahal dalam hati berdebar. Enggak sampai berdebar. Oh, Karena kan gitu. FOMO doang sukanya. Sama teman-teman kan oh. pacaran gitu. Jadi ya pacaran juga. Jadi Tadi ada tipe khusus nggak? iya, tipe khusus ya yang pasti sama kayak orang-orang lah, kayak yang baik, yang bisa nerima aku apa adanya, yang soleha, cantik, yang ada kriteria yang spesifik banget sih, karena kan kalau kita udah nyaman dan cocok sama satu orang itu kriteria itu udah ya. Oke, berarti nggak bisa kamu definisikan secara itu, pokoknya kalau klik aja. Iya benar, yang penting kan yang bisa ngejaga auratnya. Oke. Terus tapi kamu ada kayak kepikiran untuk menikah muda nggak? Hah? Belum. Enggak ya? Iya belum. Kalau nikah muda, ya hubungan aja belum ada kepikiran apalagi. Tapi buat kalau nikah misalnya muda. nih streamers ya, coba kita tanya ke Ebi, kira-kira kamu tuh kalau nikah tuh usia yang kamu mau tuh proporsionalnya di umur berapa? Mau apa nih? 26, 27 ya. Oke, berarti sekarang umurnya 17. Mau 17 tahun Nah, ini. 10 tahun lagi ya streamer. Sabar ya, kita streaming. yes, kita karir dan pendidikan dulu. Yes. Oh, oke. Tapi kan kamu kan tadi ada Tapi nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Iya kan tergantung jodoh. Yes. Kan ini kan kita ngomong Nggak tahu takdirnya gimana. Ya, maunya seperti itu. kan kamu kan pernah ada cinta monyet nih kan? Monyet saya bisa dihilangin nggak? Cinta gitu kan. Cinta itu kamu tuh kira-kira tuh yang bikin kamu suka tuh hal-hal kecil yang kayak gimana sih? Kayak Kan streamers mau tahu pasti. yang kayak clingy. Terus Clingy ya. Oke. Clingy sama yang manja gitu. pick me tuh Enggak, beda. Yang kayak manja. Oh manja. Terus Oh manja tuh berarti gini ya, misal aku ya, misal gini. Mau di enggak. Itu bikin itu justru. Oh iya, terus manja dalam artiannya tuh gimana? Kan butuh lebih jelas, siapa tahu pada mau nyatet gitu. Iya, Mau memantaskan diri gitu. Masih 10 tahun lagi. Aku juga pasti harus memantaskan diri karena kan jodoh Itu dua-duanya mau berusaha. Buat kamu cowok-cowok yang gak mau berusaha,
pulang aja ke rumah. Kan kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Oh iya, Kalau nggak cocok, nah buat kamu kayak gitu pulang aja ke rumah. Terus iya yang ya maksudnya tuh clingy tuh kan itu tuh kayak gimana? diganti manja. Manja. Ya coba contoh manja yang nggak bikin ilfil tuh yang kayak gimana? Kayak yang apa ya? Dia kayak ya manja aja, kayak kelihatan manja, bukan pick me ya. Beda pick me sama manja. Ngerti gak sih? Nah, nih loh guys. Aku bisa definisikan. Kita tuh emang bingung ya membaca apa kriteria lelaki nih bagi wanita ya. Manja. Nah, nanti kalau kita kayak mau disuapin ilfil kan itu kan jadi imut, bukan manja. maksudnya manja yang dia mau tuh kayak gimana, kamu tuh harus Manja menjelaskan. tapi yang santai gitu loh. Oh manja, aku mau disuapin Kayak tiba-tiba nyender. oh tiba-tiba Enggak, itu kan salah satu manja gitu. jadi kamu lelaki apa pohon tiba-tiba nyender Tembok sebenarnya. oh tembok Udahlah, pulang ya. emang susah ya. Jadi yang bilang pikiran wanita susah dibaca, ternyata pikiran lelaki lebih susah. Nah, kan sekarang masih mencari apa ya? Mencari kriterianya yang sesungguhnya. Karena kan masih remaja, masih prosesnya gitu. Siapa tahu dari yang clingy nanti berubah jadi dewasa. Iya, apalagi kan belum pernah mencoba yang lebih serius lagi ke arah hubungan. Oke. Jadi belum tahu seperti apa yang sebenarnya. Ini gambaran sepintas doang. Terus kalau hal-hal kecil yang nomor 2 selain clingy apa? Apa tuh? Yang santai aja, terus yang enggak nyablak. Oke, buat kamu yang ekstrovert dan nyablak ya, kamu sudah tercoret deh. Gak apa-apa, ekstrovert cuma dia ngerti batasannya gitu. Oh gitu. Ya, yang nggak terlalu over. Over apa? Ya, over kayak ngeluarin kata-kata atau berkelakuan. Jadi itu yang lebih kalem. Yang lebih kalem ya maunya. Makanya saya tuh berusaha kalem sekarang. Kalau di film-film tuh kayak Mas mau teh manis, kayak terus tiba-tiba nyender gitu. Ya. Ya Allah. Oke, takut banget yang kayak Mas ada telur dadar sama nasi goreng gitu ya. Oke, I got it. Masya Allah ya. Masya Allah, kok tersipu sendiri ya? Terbayang seseorang kah? Enggak. Oh enggak ya? Kayak kebayang nanti kalau aku punya pasangan seperti itu kayak gimana. Oh gitu. Masih 10 tahun lagi kan? Ya makanya. Kalian. Ya makanya jangan dipancing dong, ganti pertanyaannya. Oh ya udah, oke, kita ganti pertanyaan ya. Oke, kan kamu kan dikenal sosok Ebi Rista ini kan berperan sebagai Irsyad juga kan. Iya, di Magify. Nah, kamu nih kalau balik lagi ke sosok kamu yang sesungguhnya, Maksudnya kamu sesungguhnya yang Ebi. yang Ebi, kamu tuh pengen dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Penyanyi muda muda, dan terus juga kalau bisa seorang aktor muda juga. seorang aktor muda juga. Ya, penyanyi dan aktor muda gitu. Dan sosok yang kayak mau yang Inspiratif. apa misalnya anak pang, apa mau yang anak gimana gitu loh. Yang lebih soft boy sih. Soft. Maunya ya. Soft boy itu gimana ya? Ya yang kayak apa ya? Yang nggak terlalu aktif banget, tapi yang nggak terlalu lemes banget, yang nggak terlalu galak banget, cuman kayak standar doang gitu. Tapi yang dilihat orang tuh jadi kayak adem, enak. Oh, jadi soleh gitu. Jadi lagi ngebangun karakter itu. Karakter yang kayak misterius gitu nggak? Oh enggak juga. BTW kan kamu tahu ya, fans kamu. Hai Beavers. Hai Beavers. Nah, Beavers yang ada di seluruh dunia, akhirat, di dunia itu sosok seperti apa sih Beavers di mata kamu yang kamu ingat? Sosok Beavers yang aku anggap sampai sekarang itu keluarga besar aku. Kayak udah masuk ke keluarga besar aku karena apa ya? Mereka udah mendukung aku bareng-bareng jalan bersama karir aku sampai sekarang, terus ngelewatin suka dukanya, nyelesain masalah bareng-bareng, dan kayak walaupun ada kesalahpahaman beberapa yang kemarin kita lewatin, kita bisa selesaiin dengan kepala dingin dan kita bisa bangun lagi kayak chemistry bareng-bareng kekeluargaannya. Jadi dekatnya kita tuh kayak kita setiap hari bisa kayak saling ngerespon satu sama lain, ngobrol-ngobrol, kayak balas-balasan DM, jadi kayak tetap kejalin silaturahminya gitu. Bukan hanya sebatas idola dan fans, tapi juga kekeluargaan.
Bahkan sampai kamu tuh silaturahmi sampai ke Hong Kong ya waktu itu. Alhamdulillah. Langsung- Ada di Persongkol. Langsung menyapa langsung ke sana. Iya, Dan waktu alhamdulillah. ulang tahun bener-bener Beavers kompak banget. Alhamdulillah. Terima kasih Beavers. Terima kasih, Beavers. Nah, kalau pesennya untuk Beavers nih apa nih? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah selama ini dari aku awal banget kompetisi DA, bahkan ada yang sebelum ikut DA pun ada yang dukung aku. Terima kasih banyak. Yeay. Udah selalu mendukung dan ngedoain aku. Udah ngeliatin susah senangnya bareng-bareng. Terus maaf juga kalau aku Ebi belum bisa menjadi versi yang terbaik dan lebih baik lagi sampai sekarang, yang mungkin yang kalian semua harapkan belum bisa dicapai gitu. Iya. Dan semoga aja kita semua sehat selalu, diberikan Amin. kelancaran aktivitas. Amin. Semoga yang belum tersampaikan, dan semoga buat Beavers yang belum pernah ketemu bareng kita bisa meet and greet juga. Jadi kayak kesampaian. Kalau aku pesannya untuk Beavers kompak selalu dimanapun berada, sukses selalu dan selalu support karya-karya Ebi. Dan untuk Ebi pesannya selalu semangat berkarya. Siap. Terima Siap. kasih. Dengan dukungan Kamel aku pasti semangat. Amin. Oke, kalau untuk Ebi nih di dunia musik ya. Ya. Untuk jangka panjangnya nih kamu kan tadi jago ciptain lagu juga. kan? Amin. Ya. Nah, Alhamdulillah. kalau cita-cita kamu nih di dunia musik apa aja? Mau jadi seorang musisi sih. Oh, oke. Berarti kalau musisi tuh all out banget Iya, ya. Nggak kayak- cuma jadi penyanyi tapi Iya. kamu mau semuanya ya. Iya, kayak mau mendalami seni gitu. Seni apa aja kayak nggak apa-apa nggak mahir, yang penting berani nyoba gitu. Kalau nggak nyoba kan nggak tahu kayak gimana. Benar. Maunya sih, semoga ya, doain aja. Dengar-dengar bisikan dari keluarga nih ya. Barusan bisikin. Karena aku pakai earpods yang masuk ke dalam sini. AirPods gaib. Iya. Jadi kamu nih baru-baru ini beli piano ya? Ya alhamdulillah. Kemarin sempat ada rezeki juga. Jadi kayak mungkin aku juga punya dulu waktu sebelum ikut DA aku pernah sempat kayak belajar dasar-dasar keyboard ke keyboard kayak organ gitu. Cuman kayak belum aku lanjutin. Dan pas aku coba belajar gitar tuh kayak mungkin emang belum waktunya ya buat aku belajar gitar, jadi kayak agak susah masuk di otak. Jadi dengan aku yang gampang nyari not, jadi kayak mungkin piano lebih gampang, dan pas aku main beberapa hari emang bisa beberapa lagu. Berarti kamu belajar otodidak dong gitu. Sekarang lagi coba otodidak, nanti insyaallah cobalah Oh. tes. Keren banget. Aku sempat nyoba bikin video juga, aku habis ya Instastory gitu. Oke, berarti kamu nih belajar pianonya memang dari nol ya? Iya, dari nol banget nih. Doain lancar guys. Amin. Amin. Berarti so far kamu udah mulai bikin-bikin lagu lewat piano juga ya? Lagi nyoba-nyoba sih, kayak lagu yang pernah aku bikin juga aku coba-coba nyari notnya di piano. Jadi kayak biar enak, nanti kalaupun ada nada yang mungkin kurang nanti bisa diubah lagi gitu. Jadi kayak lebih enak gitu. Soalnya vibes-nya beda kalau kita bikin lagu dengan Cuman hiring-hiring. Iya, hiring-hiring dengan ada iringan gitu. Memang beda ya? Mm-mm. Ya semoga Ebi semakin jago seperti Beethoven nantinya. Amin. Kayak gitu. Harapan Ebi terbesar dalam 5 tahun ke depan. Wah, yang depan. Yang pastinya aku lebih baik lagi, Amin. lebih sukses lagi. Amin. Aku yang sekarang bisa tetap ngejaga diri aku yang sekarang dan bisa lebih baik lagi. Amin. Terus aku masih tetap bersama keluarga besar aku dan keluarga besar Beavers. Kita ngopak bareng-bareng membangun Amin. karir Ebi terutama bersama-sama. Dan semoga makin sukses dan jaya. Sehat selalu, panjang umur yang pastinya. Kalau Amin. nggak ada umur panjang dan umur. Lala, amin. 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 Berarti tahun ini 17 tahun ya? Yes, Sweet 17, everybody. ya. Yeay. Panjang umur. Oh iya, punya KTP, punya SIM, udah bisa bawa mobil sendiri. Udah bisa bikin NPWP. Iya. Tapi nggak apa-apa, pakai punya papa aja dulu. Panjang umurnya. Baiklah, itu tadi Panjang. keseruan ngobrol-ngobrol kita di pojok stream. Harus gitu ya? Hah? Stream. Harus gitu ya? Harus manis stream. Karena ini edisi Ebi, kita mau penutupannya pakai Riff and Rhymes aja ya. Oke. Nah, coba Ebi.
Sampai jumpa. Gue Melisa. Aku Ebilista. Jangan lupa like, subscribe, and comment.